Dan kemudian jika kaum itu membentuk komunitas menyerupai agama dan organisasi mereka tertera dalam salah satu unsur pemerintahan di sebuah negara, maka para anggotanya akan memiliki kesempatan untuk berkiprah di dalam tata kehidupan yang juga dilegalkan oleh hukum. Dan mengingat potensi-potensi partai politik di Indonesia yang pada tahun sebelum 2000 itu, yang pada tahun-tahun setelah tahun 2000 itu mereka menuntut TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 itu diturunkan. Artinya mereka ingin agar pengajaran Marxis, Leninisme dan komunis itu berada kembali di Indonesia. Maka dapat disimpulkan bahwa partai-partai tersebut sudah memiliki konspirasi dengan komunisme dunia. Dan partai-partai tersebut juga di dalamnya ada unsur Nahdlatul Ulama. Dan jika partai-partai yang sudah berkonspirasi dengan kejahatan terhadap Al-Quran, ateisme adalah anti Al-Quran, menolak Tuhan, maka di dalam hati mereka Tuhan sudah diusir dari negara kesatuan Republik Indonesia. Di dalam misi mereka juga mereka sudah mengusir Tuhan, mengusir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu jika kita melihat pelanggaran-pelanggaran agama yang terberat yang kemudian tertera dalam ancaman KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, misalnya perampokan dan sebagainya, kemudian ada undang-undang darurat anti narkoba dan sebagainya, jelas ada kesengajaan dari kaum-kaum demikian yang sengaja yang melakukan pemitraan tersembunyi, perjanjian tersembunyi sehingga bisa memasukkan narkoba ke Indonesia, bisa menjadwalkan sebuah perampokan dan sebagainya kepada penduduk, kepada negara maupun kepada mitra negara ini. Dan hal itu terbukti dengan adanya kaum-kaum yang sebenarnya mereka tidak memiliki pekerjaan yang layak untuk dapat bertransaksi senilai yang mereka lakukan berkala, tapi mereka mampu bertransaksi demikian. Jadi sumber transaksinya itu apa? Anda bisa amati mereka setiap hari, jumlah transaksi mereka, dan sesuaikan dengan penghasilan yang mungkin mereka peroleh dari sumber daya mereka, apa itu sesuai. Nah, terdetek bahwa mereka itu memang memiliki perjanjian dengan dunia terorisme, dengan dunia peredaran narkotik untuk membuka lahan dan menjadikan Indonesia sebagai lahan transit narkoba dan mungkin juga senjata-senjata gelap. Sudah hal ini sudah tidak bisa disangkal oleh fakta apapun, maka sebaiknya Anda merenung bahwa memang komunisme itu adalah anti Tuhan dan anti Allah. Dan pada waktu komunisme itu membentuk suatu komunitas, organisasi menyerupai agama, pasti di situ mereka berkhianat. Dan pengkhianatan kepada agama tentu meliputi ingkar bahwa Allah mengharamkan pelacuran, mereka akan membuka pelacuran. Allah mengharamkan perjudian, mereka akan membuka perjudian. Allah mengharamkan perbuatan yang melawan orang tua, yang menganiaya sesama manusia, mereka pasti akan melakukannya. Allah mengajarkan sopan santun di dalam beribadah, mengajarkan kasih kepada sesama manusia, mereka bahkan sebaliknya tidak memiliki adab di dalam ibadah, tetapi menggunakan syariat ibadah, perbuatannya sebagai lapisan pelindung atau penyamaran. Di situ
saya sudah mencatat pihak-pihak mana yang dan siapa-siapa saja yang harus ditanggulangi, diawasi